pandemi mengakibatkan negara di berbagai belahan dunia mengalami kelumpuhan ekonomi. Tak terkecuali di Indonesia, mulai dari lockdown, PSBB, PPKM yang diperpanjang, yang belum tahu kapan berakhir. Di media sosial pun banyak yang pro dan kontra mengenai penanganan COVID-19 sendiri. Seakan-akan pemerintah membuat sedemikian sistem untuk memvaksinasi seluruh rakyat Indonesia secara massal. Seakan pemerintah sudah tidak peduli akan hak asasi manusia. Sebagian besar masyarakat Indonesia sudah mengibarkan bendera putih. Belum lagi di DKI kebijakan baru seakan menyulitkan warga negaranya sendiri, yaitu makan di warteg pun harus memiliki dan wajib memiliki kartu vaksin. Bepergian keluar kota, mengurus surat menyurat, masuk ke pasar tradisional pun harus wajib mempunyai kartu vaksin. Jika kita melihat ke belakang lagi, sejarah menyatakan bahwa jika perekonomian di suatu negara lumpuh, maka pemerintahannya cepat atau lambat pun akan demikian. Seperti di era Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto, kita ketahui bersama bahwa chaos negara terjadi di mana-mana. Carut-marutnya sistem, kerusuhan, pencerahan, demo yang bertubi-tubi. Bagaimana pengamatan dari Angkatan Muda Banteng Putih itu sendiri dengan kondisi yang seperti ini, dengan sistem yang seperti ini kepada pemerintahan sekarang ini, apakah berbahaya untuk kedepannya? Monggo dipersilahkan. Ibda bil basmalah, sallu ala nabi. Berbicara tentang kenyataan hari ini, kami hanya ingin menarik benang merahnya saja. Kasus yang terjadi kepada Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau lebih kenal dengan Gus Dur identik dengan kasus seperti Bapak Joko Widodo, tetapi identik tapi tidak begitu sama ya. Dalam artian Bapak Gus Dur dulu tidak kuat dalam kekuatan politik di legislatif, beliau kurang begitu kuat. Artinya pendukungnya lewat parpol politik beliau sangat minus. Bahkan hampir dikatakan tidak ada, hanya PKB saja saat itu pendukungnya. Sedangkan Bapak Jokowi kebalikannya, di legislatif beliau kuat sekali. Hanya saja dicatat, ini bukan berarti Bapak Presiden Joko Widodo di zona aman, tidak. Politik itu dinamis, sangat fluktuatif. Dia akan mengikuti irama alam yang berkembang, itulah politik. Dan itu sudah menjadi rahasia umum. Jadi tidak ada garansi sedikit pun ketika Bapak Joko Widodo sebagai presiden saat sekarang ini menguasai kekuatan legislatif dan eksekutif, bukan berarti beliau aman-aman saja dan bebas berbuat apa saja, tidak bisa seperti itu. Ada yang namanya people power. Ini yang di luar ekspektasi seorang presiden manapun dan seorang pemimpin manapun. People power ini memang tidak termaktub dalam undang-undang, tapi kalau people power sudah dilaksanakan, people power sudah tergerak oleh kekuatan alam, maka melahirkan people power ini yang tidak bisa dibendung. Runtuhnya rezim rata-rata karena people power. Nah, people power ini disebabkan rasa kebersamaan antara satu rakyat dengan rakyat yang lain. Merasa sama-sama lapar, merasa sama-sama dizolimi, merasa sama-sama punya musuh bersama. Ini yang berbahaya untuk Bapak Presiden Joko Widodo. Yang tentunya kami di sini sebagai Angkatan Muda Banteng Putih mengingatkan, ini bagian dari pengingatan kami. Warning kepada Bapak Presiden agar lebih hati-hati dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang sifatnya publik. Nah, dalam kesempatan ini kami lebih memfokuskan diri bahwasanya pemerintahan Pak Joko Widodo ini menurut kami justru sudah memasuki masa-masa yang sangat berbahaya, zona merah bisa dikatakan.
Tapi fakta di lapangan tidak bisa dipungkiri, rakyat makin menjerit. PPKM diperpanjang, rakyat makin menangis. Dari kalangan selebriti, rakyat jelata, semuanya bermanuver. Bahkan beberapa berita yang headline yang lagi viral, ada yang sampai ya mengatakan ingin bunuh diri. Ada yang seperti artis sampai tanpa berbusana berdiri di tengah jalan protes terhadap PPKM ini. Terlepas itu hanya sensasi atau apapun, ini sudah mencerminkan kegerahan rakyat, kegelisahan rakyat, kemarahan rakyat yang sudah diambang batas. Hanya butuh satu sentilan saja, tidak tutup kemungkinan rakyat serentak turun ke jalan menuju ibu kota. Dan tragedi Gus Dur akan terulang kembali. Mungkin legislatif tidak bisa berbuat apa-apa ketika people power sudah dimainkan. Oleh karena itu, kami berharap dengan segala hormat kepada pemerintahan Bapak Joko Widodo. Ini analisa kami. Ini buruk sekali untuk pemerintahan Bapak Joko Widodo. Harus cepat mencari solusi yang real. Tidak bisa hanya memperpanjang PPKM. Banyak yang makin gelisah. Ini gejala-gejala alam kalau kami katakan. Kami sudah melihat gejala-gejala alam yang mengarahkan akan terjadi people power, yang menurunkan, melengsarkan Bapak Joko Widodo di tengah jalan. Kalau PPKM ini terus dimainkan menjadi kebijakan publik yang tidak sangat amat mendukung menurut hemat kami. Bukan suatu kebijakan yang strategis. Ada kesan di masyarakat ini seperti penjualan vaksin. Vaksinasi diadakan secara totalitas, tapi ada gerakan-gerakan seperti bisnis terselubung. Terindikasi, kami tidak menuduh, ini aja terindikasi seperti menjual vaksin, seperti mempercepat menghabiskan stok vaksin. Kenapa sih kita tidak smart dalam menghadapi kondisi pandemi seperti ini? Kenapa kita nggak bersahabat saja dengan COVID itu? Kenapa harus menjadi musuh? Jangan yang didengungkan meninggal, suntik ini, bla bla bla. Masih banyak berita-berita miris menggembar-gemborkan COVID seakan-akan menjadi monster yang sangat mengerikan bagi masyarakat, khususnya rakyat Indonesia. Ini nggak sehat politik seperti ini. Membuat rakyat takut itu nggak sehat. Jangan sampai nanti rakyat berkesimpulan maju mati, mundur mati. Akhirnya mereka memutuskan maju. Ini berbahaya. Pemerintah dipilih oleh rakyat untuk memberikan kepastian. Kepastian keadilan, kepastian kehidupan yang nyaman dan tentram. Walaupun itu utopis, katakan. Impossible, katakan. Karena Pak Jokowi manusia, tidak akan mungkin bisa memenuhi atau menegakkan keadilan seperti sebagaimana sesuai keinginan rakyat. Hanya saja rakyat kan berharap. Karena diangkat menjadi seorang presiden, ya ada harapan oleh rakyat agar negara ini tenang, damai, dan sang presiden mampu memimpin rakyatnya ketika dalam situasi keadaan seperti pandemi ini dengan bijak.